wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri diseminasi dari aksi nyata kami pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Puji syukur tak lupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini untuk melaksanakan kegiatan kami ini. Salawat beriring salam tak juga lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat hidayahnya kita sudah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk penyampaian aksi nyata pada modul 1.4 kami kali ini, kami akan membahas tentang budaya positif. Sebelum kami masuk ke materi budaya positif, terlebih dahulu kami mintakan sambutan atau arahan dari Ibu Kepala. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Desi dan Mbak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya jualah pada hari ini kita bisa berbagi praktek baik dengan kawan-kawan kita yang sedang melaksanakan CGP. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu narasumber, seterusnya kepada Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa pada hari ini kita akan mendapat berbagi praktek baik dengan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan melalui ajang seperti ini kita bisa berbagi dengan baik, saling mengimbaskan satu sama yang lain. Apa yang beliau terima akan dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik, semangat, dan untuk yang berikutnya bisa juga lolos CGP-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan masukan dan juga motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti semua guru SMP 5 bisa menjadi guru penggerak nantinya untuk kemajuan sekolah kita juga. Baiklah, kesempatan pertama tentang rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 ini akan disampaikan oleh Bapak Nuril Huda SPDI. Kepada Pak Nuril Huda kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Desi selaku moderator. Mohon izin sebelumnya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun dalam keadaan lelah, tapi saya melihat Bapak Ibu sangat antusias dan lelah, letih, tapi saya melihat dari raut wajah Ibu Bapak masih tetap semangat, terbukti ya masih tetap antusias dan menatap wajah saya hari ini dengan penuh semangat. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan kegiatan kami pada siang hari ini yaitu tentang diseminasi modul pembelajaran kami pada sesi pendidikan guru penggerak yaitu 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelumnya kami mohon izin terlebih dahulu kepada Ibu Bapak yang tentunya sudah terlebih dahulu dari kami yaitu Ibu Bapak guru penggerak dan pengajar praktik. Tentunya ini adalah suatu ilmu yang tidak asing kembali, tidak asing lagi, tetapi di sini kami berdua dengan Ibu Desi, ini adalah hal yang baru bagi kami, dan di sini adalah kami hadirnya di sini karena sebuah tuntutan daripada pendidikan yang kami lakukan. Oleh karena itu nanti juga meminta kepada Ibu Bapak bagaimana memberikan masukan kepada kami sehingga apa yang kami jalankan nanti akan terlaksana dengan baik.
Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kami nanti memaparkan tentang inti daripada pelaksanaan ini, kami sampaikan maksud dan tujuan. Yang pertama, yang menjadi latar belakang kami adalah konsep inti daripada budaya positif yang akan kami sampaikan nanti, karena beberapa penerapan budaya positif yang di sekolah kita belum secara merata dipahami oleh seluruh warga sekolah. Sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum mendapatkan cerminan atau dapat tercipta secara maksimal. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka kami berdua bersama Ibu Desi perlu rasanya melaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk mengimbaskan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut, Bu Desi. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sebagian besar atau hampir seluruhnya Bapak Ibu wali kelas tentu sudah membuat sebuah keyakinan. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik dari murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Jadi melalui keyakinan kelas itu nanti kita harapkan anak akan mendapatkan motivasi secara intrinsik pada dirinya. Tolak ukurnya. Tolak ukur yang dimaksud adalah bagaimana kegiatan kami ini berhasil ya Ibu Bapak. Jadi ada 4 tolak ukur yang menilai bahwasanya kegiatan ini nanti akan berhasil. Yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kami dengan Bu Desi hari ini sudah melaksanakan sampai insya Allah lebih kurang nanti kami minta waktu kepada Ibu 1 jam ke depan untuk berada di sini. Yang keduanya, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang ketiga, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Berarti di sini kita ada kesepakatan bersama dan kita bersedia untuk melakukannya. Yang ketiga, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Jadi apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan sebuah persoalan kelas terutama pada murid, maka teknik segitiga restitusi itu diharapkan nanti dapat dilakukan. Lini masa yang kami lakukan yaitu ada 3. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan juga wali kelas. Yang kedua, melaksanakan diseminasi konsep budaya positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Ini semua juga Bapak Ibu sudah melakukannya. Dukungan, kegiatan ini tentu didukung oleh kepala sekolah, wali kelas dan guru BK, guru dan rekan sejawat, murid, dan juga sarana atau media yang akan dilengkapi. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ini adalah rancangan kami dalam membuat sebuah aksi nyata. Sebenarnya kami sampaikan untuk di awal ini. Nah, Ibu Bapak, agar sekiranya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik, ya, kami juga ingin minta pendapat dari Ibu Bapak tentang kesepakatan forum diseminasi kita ini. Diseminasi itu adalah menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan itu secara publikasi atau secara di khalayak ramai. Itu yang secara umum diketahui yang disebut dengan diseminasi. Bagaimana menurut Ibu Bapak? Kami minta masukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik hendaknya. Ini saya dengan Ibu Desi membuat yang pertama, menghargai siapapun. Ini sama kayak kita membuat keyakinan kelas Ibu Bapak. Menghargai siapapun ini berarti menghargai mereka yang berbicara, mereka juga yang mengeluarkan pendapat, kita menghargai itu. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Tapi pendengar yang baik ini tidak sampai di sana Ibu Bapak. Kami ingin menjadi pendengar yang baik, terus nanti ada juga yang menjadi meresponnya. Ya Ibu Bapak. Nah, kira-kira kan menurut Bapak dan Ibu, apalagi kira-kira yang harus ditambahkan? Ada tidak? Agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik, kita tentu membuat sebuah kesepakatan dalam sebuah forum ini.
Boleh Ibu yang akan berpendapat, disilakan. Atau misalnya selama kita kegiatan ini, kita untuk off dulu dengan HP-nya bagaimana? Hah? Boleh Ibu, mohon izin sebenarnya. Boleh Bu, ya. Mungkin kalau dinonaktifkan HP ada beberapa orang yang perlu bekerja. Ya maksudnya tidak dimatikan. Ya. Kan pegang. Ya. Kalau dinonaktifkan Mengkondisikan HP ya, Bu Desi. misalnya ada yang harus dipakai. Satu lagi lah, ada Bapak Ibu yang bisa memberikan ide agar kegiatan ini maksimal misalnya, atau bahkan kegiatan ini semangat Bapak Ibu tidak lelah dan tidak ngantuk. Ibu Vira, ya. Ice breaking ya. Bagaimana Bapak Ibu, setuju ya Bapak Ibu ya? Ice wall ada, kita nanti sudah siapkan Bapak Ibu, makanya jangan pulang dulu. Ya sudah kita siapkan. Kalau belum datang kita tunggu sampai sore. Ya. Insya Allah, ya, Insya Allah ada, Insya Allah, pokoknya Insya Allah. Ya, Ibu Desi nanti disiapkan ya. Bu Desi ini sudah menyiapkan ice breaking yang begitu sangat menarik. Ada yang dingin, ada yang buah juga tadi ya. Kita lanjutkan dulu Ibu Desi. Ya. Sesuai permintaan. Oke. Lanjut lah, ulas Mas. Ice breaking. Ini yang apa tangan tadi ya? Ya. Oke Bapak Ibu, bisa nanti sedikit diikuti ya kita untuk merefresh pemikiran kita, otak kita, yaitu tentang sebuah permainan tangan. Ya. Oke, silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu Desi, Ibu Bapak nanti bisa sama-sama diikuti ya. Ya, Ibu-ibu guru penggerak. Ayo. Mari kita bergerak. Ya. Boleh? Boleh. Silakan Bapak Ibu. Ya. Dipraktekkan di tangannya. Kita latih konsentrasi. Apakah kita masih konsentrasi di suasana yang melelahkan ini? Bisa Bu ya? Ada yang bisa Ibu? Sambil dipraktekkan tangannya Ibu. Bagaimana Ibu Bapak? Sudah terlatih? Bisa terlatih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua dulu. Saya sudah mencoba ini beberapa kali Bapak Ibu, dan saya sudah sangat familiar sekali, terutama dengan dua gerakan. Dua gerakan tangannya seperti ini Bapak Ibu, yang saya pahami. Satu seperti ini, dan satu seperti ini. Nah, itu saja yang saya dapatkan dari gerakan ini. Tapi nggak ada sayangnya di sini tadi. Itu hanya buatan saya sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang saya sampaikan tadi adalah untuk pembuka kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Desi Elvia selaku rekan kami dalam pendidikan guru penggerak ini.
Kepada Ibu Desi Elviadi, persilakan. Terima kasih kepada Pak Nuril. Gimana Bapak Ibu, sudah fresh? Sudah ada ice breaking-nya? Belum? Oh, mungkin es wall-nya lagi ya Bu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menyampaikan tentang ilmu yang kami dapat, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini kita sifatnya sharing atau berbagi, bukan maksud menggurui. Jadi mungkin juga beberapa orang teman kita juga sudah mendapatkan ilmu ini sebelum dari kami. Jadi mohon nanti kalau ada penyampaian kami yang rasanya tidak sesuai, mohon masukannya kepada Bapak dan Ibu yang sudah lebih dahulu jadi guru penggerak daripada kami. Baiklah, budaya positif. Ada beberapa poin yang terdapat pada budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut ini. Yang pertama, tadi kita sudah masuk, yaitu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 poin di sini yang akan kami sharing kepada Bapak dan Ibu dari yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak modul 1.4 kemarin. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin positif ini sebetulnya sudah terdapat karena tadi dikatakan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sudah terdapat pada 6 karakter yang terdapat di profil pelajar Pancasila yang kita dapatkan dari kurikulum Merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi semuanya sudah tercakup ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian poin yang kedua, tadi yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita manusia ini mempunyai 3 motivasi perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan poin 2 ini termasuk motivasi eksternal pada diri kita. Sementara yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, sebagai seorang guru, kita diharapkan untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam murid kita. Jadi, kalau bisa murid melakukan sesuatu, jangan karena ada takut dihukum atau karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dan reward lainnya. Jadi, sebagai seorang guru, kita diminta untuk menjadikan mereka ingin dan menghargai dirinya berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Alhamdulillah tahun ini sudah merata di kelas-kelas kita sudah ada keyakinan kelas. Saya lihat juga mata pelajaran juga sudah membuat kesepakatan belajarnya. Jadi memang guru memang berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan peraturan atau tata tertib yang sifatnya satu arah. Kalau keyakinan kelas ini kita bentuk bersama berdasarkan hasil diskusi bersama kita dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh keyakinan kelas, kebetulan kelas saya kelas 85, sesuai dengan aturannya, yaitu keyakinan kelas
berisi pernyataan-pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami, dan bahasanya positif. Jadi di kelas 85 kami meyakini ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Kami mengambil keyakinan yang pertama ini karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata dan sekarang juga mengikuti sekolah sehat. Kemudian yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Jadi diharapkan di sini tidak ada murid yang terlambat lagi dengan mereka disiplin waktu ini. Kemudian yang ketiga, saling tolong-menolong. Ini sikap sosial yang perlu kita tumbuhkan di diri murid kita. Ada nilai kebajikannya di sini. Kemudian yang keempat, berkata sopan. Jadi kita menghindari bullying karena kita juga sudah ada ilmunya dan juga sudah menerapkan P5 di sini tentang bullying. Kemudian saling menghormati. Ini mungkin yang lebih penting, kita harus saling menghormati, baik itu yang kecil, yang lebih tua. Jadi ada saling menghormati untuk menghindari konflik. Jadi keyakinan kelas kami ada 5. Nah, sekian dari saya tentang disiplin positif, motivasi manusia, kemudian keyakinan kelas. Untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Pak Nuril. Kepada Pak Nuril dipersilakan. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, demikian pemaparan dari rekan kami Ibu Desi tentang alur bagaimana budaya positif itu dapat tercermin di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, saya sendiri di sini akan menyampaikan masih tentang konsep budaya positif, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini sebuah pernyataan, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maksudnya bagaimana Ibu Bapak? Ketika anak kita sedang bermasalah, dengan apapun latar belakang permasalahannya, itu pada intinya anak kita sedang dalam keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Nanti di akhir ini ada sebuah contoh kasus di mana kasus tersebut kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Lanjut tadi. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Akan kita jabarkan satu persatu. Ini contoh sebuah kasus Ibu Bapak yang saya sampaikan tadi. Ada kasus Ibu Ambar, adalah guru dan juga wali kelas dari kelas 9H. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ibu Bapak yang kami hormati, bisa nggak di antara atau Bapak Ibu ada nggak yang berspekulasi atau berpendapat kenapa Doni melakukan hal seperti itu? Kenapa Doni ini dia meminta-minta makan ke kawannya? Ya Ibu Ir, karena lapar. Ibu Kori? Mungkin melihat paparan pengetahuan yang Pak Nuril tadi tentang itu butuh kebutuhan, ada sesuatu kebutuhan yang setelah tadi di slide sebelumnya yang belum terpenuhi, mungkin disalurkan melalui tindakan seperti ini. Tadi kan ada kebutuhan 5 kebutuhan Ya. Ya. Nah, mungkin ada untuk melakukan itu Pak. Ya, berarti ada kebutuhan dasar dari yang 5 yang tidak terpenuhi ya Bu Kori ya. Ya. Iya, benar itu juga Bu Kori. Bapak Ibu yang lain ada mungkin ya, Ibu? Kurang perhatian dari mananya kira-kira Ibu mengambil sebuah pandangan? Dari orang tuanya. Ya, itu juga mungkin benar ya Ibu ya. Karena kita dapat berspekulasi tentang bagaimana anak itu kalau kita nanti sudah mendalami bagaimana permasalahan anak itu.
Apabila kita belum mendalami secara maksimal, kita bisa saja beranggapan atau berspekulasi yang macam-macam. Mungkin anak ini tadi katanya dia lapar, atau ada yang tidak terpenuhi, atau memang tidak diberikan perhatian oleh orang tuanya, atau memang tidak punya uang untuk belanja. Itu adalah spekulasi yang kita anggap daripada sebuah kejadian ini. Lanjut ini. Ibu bapak yang kami hormati, ini daripada sebuah spekulasi atau anggapan yang kami maknai daripada sebuah kasus yang kami angkat. Selain yang disampaikan oleh ibu bapak tadi, benar juga seperti itu. Alasan yang kami cerminkan atau yang kami lihat, yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Jadi si Doni ini melakukan sesuatu seperti itu, dan Bapak Ibu ini kembalikan kepada sekolah kita sendiri. Rasanya dengan contoh kasus seperti ini, di sekolah kita pernah tidak dengan kejadian yang seperti ini? Pernah ya Bu ya? Di mana anak itu dia meminta dengan kawannya, ada yang memaksa, ada yang pura-pura besok saya kembalikan, segala macam. Yang intinya pada saat itu mereka, anak-anak kita, sedang melakukan pemenuhan kebutuhan dirinya, yaitu bertahan hidup. Saya kalau tidak belanja, saya rasanya tidak kuat nanti sampai siang. Saya kalau tidak minta, saya mungkin nanti akan lemas segala macam. Nggak mungkin saya akan belajar dalam keadaan perut sakit. Maka yang dilakukan oleh anak adalah dia memenuhi kebutuhan dirinya dengan cara yang seperti itu. Terlepas caranya bagi mereka itu benar atau salah, mereka tidak terfikirkan ke sana. Yang jelas, bagaimana saya bisa mempertahankan diri saya dengan yang seperti itu. Jadi, yang kedua, alasan Doni karena dia senang untuk diperhatikan dengan temannya. Dengan keadaan seperti itu, saya minta ke sana dengan kawannya, minta dengan maka si Doni tadi itu akan merasa dapat perhatian dari kawan-kawannya. Dan benar ketika Doni dilaporkan oleh gurunya, dan gurunya langsung memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian. Karena di awal tadi dikatakan Doni tidak ada perhatian dari orang tuanya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging. Seperti itu bahasa orang baratnya. Nah, jadi ibu bapak, masalah seperti ini pun itu sangat banyak sekali terjadi di sekolah kita. Bagi bapak ibu wali kelas yang sering kunjungan rumah, tentu sangat paham sekali bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi orang tuanya. Tahun kemarin itu ada dengan Bu Ir, nggak salah itu ya, yang sekitar 2 tahun yang lalu kita ke tempat rumah, tapi di rumah itu orang tuanya tidak pernah ada di rumah. Ketika jam 4 subuh sudah pergi, nanti kembali lagi ke rumah jam 10 malam. Seperti itu terus. Sedangkan anaknya yang di sekolah kita, mereka pikirannya kemana-mana. Belajar menjadi tuntutan, mengasuh adiknya menjadi tuntutan, ketika di rumah nanti juga akan memenuhi apa yang akan dimakan oleh adik-adiknya juga menjadi tuntutan. Nah, ini termasuk di sana mereka juga tentang kebutuhan dasar bertahan hidup tadi, juga akan kurangnya daripada kasih sayang dari orang tuanya. Seperti itu. Dan ini masalah itu sangat rentan sekali terjadi di sekolah kita. Yang kedua, yang berikutnya, karena takut dengan Doni, temannya menuruti keinginannya. Nah, ini ada rasa ketakutan dari kawan-kawannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau powernya. Ini juga sering terjadi, di mana anak-anak kita, ibu bapak kita sering melihat yang tahu-tahu menangis, atau tahu-tahu orang tuanya datang ke sini melapor dengan berbagai macam laporannya.
Yang intinya anaknya mendapatkan perlakuan dari kawan-kawannya karena kawannya tadi berbuat seperti itu, meminta dengan paksa dan segala macam. Nah, kawan-kawannya itu karena masa takut, akhirnya memberi juga. Tapi biasanya apabila seperti itu tidak ditangani dengan maksimal, maka yang tadinya seperti Doni ini, dia justru akan membangun sebuah power. Bahwasanya dengan ketakutan kawan-kawannya akan dia manfaatkan untuk hal-hal seperti ini terus. Yang keempat, karena Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini apabila nanti Doni membawa bekal, kira-kira ada kebosanan pada diri anak atau Doni karena bekalnya itu-itu saja yang diberikan, yang dibawa oleh Doni dari rumahnya. Oleh karena itu, ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dalam hal ini, Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Seperti itu. Ya. Yang kelima, karena Doni ingin melakukannya hanya iseng, ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya contoh kasus ini sangat panjang sekali kalau dibaca ya. Ini kami secara garis besarnya di dalam contoh kasus tersebut, anak ini dia melakukan hanya iseng saja. Kita pernah juga memanggil Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ketika anak itu menghadapi segala situasi. Contohnya pembulian segala macam. Yang terucap dari anak itu biasanya apa kata-katanya Bapak Ibu? Awak begarasi enggak? Nah, karena kita udah Bu, main-main, tidak sengaja. Nah, seperti ini. Hanya karena iseng saja dan dia menikmati daripada ekspresi wajah kawan-kawannya yang merasa takut tadi, atau ketika diisengin sama si Doni itu merasa senang dengan melihat ekspresi kawan-kawannya dengan dia karena yang diambil makanan tadi. Jadi Doni dalam hal ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kemarin juga Bapak Ibu beberapa tahun kemarin atau sekitar 2 tahun yang lalu ya, ada kawan kita juga yang tergolong hiperaktif, selalu melakukan kesenangan terhadap dirinya, tetapi itu negatif. Menyiram kawan-kawannya, mengganggu sampai masuk-masuk ke lokal-lokal, bahkan tidak peduli itu di dalamnya ada guru. Karena dulu mungkin kita tidak arah pemikirannya ke sana, ternyata memang hal-hal seperti itu Bapak Ibu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita saja. Sehingga masalah tersebut sudah mencakup secara umum hampir semua sekolah di Indonesia. Itu salah satunya mengapa permasalahan seperti itu selalu muncul dalam sebuah teori-teori, selalu muncul dalam contoh-contoh kasus dalam kita melakukan sebuah pendidikan. Profesi guru apapun lah. Biasanya contoh-contoh penanganan kasus siswa seperti ini akan selalu muncul. Kenapa? Masalah ini memang masalah sangat rentan dan seringkali terjadi di sekolah. Yang ujung-ujungnya biasanya seperti ada juga yang kasus-kasus pembulian dan segala macam. Lanjut Bunda sih. Ini adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Ibu Bapak yang selama ini mungkin sering kita lakukan. Nah, ini sebenarnya menjadi refleksi ya Ibu Bapak. Menjadi refleksi terutama bagi saya pribadi selaku yang saat ini sedang menjalani sebuah pendidikan dan juga tentunya untuk kita semua. Karena apapun orientasi yang kita lakukan di sekolah ini adalah ke siswa. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ibu Bapak yang kami hormati, selama ini mungkin termasuk saya juga, kita lebih banyak memberikan instruksi kepada anak yang sifatnya lebih ke menghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita sering juga menekankan kepada anak, jangan kamu melakukan ini ya, nanti saya dimarah oleh ini, atau saya nggak enak sama ini. Itu termasuk kita menekankan mental anak bahwasanya anak juga nanti ikut merasakan salah, seperti itu. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini, siswa enjoy ini, enak dengan kita. Tapi seringkali apabila kita tidak
menyikapinya dengan baik dalam teori ini, justru kita akan apa istilahnya? Dilalui saja seperti itu. Karena dianggap dengan ibu ini enak, dengan bapak ini enak, seperti itu ibu bapak. Yang kedua, guru sebagai pemantau. Kita selalu memantau gerak-gerik anak kita. Apa saja kesalahan langsung kita pantau seperti itu. Itu yang disebut dengan pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam teori konsep guru sebagai manajer ini, selain kita memberikan pembinaan-pembinaan secara umum, kita juga melihat rentetan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi pada diri anak. Jadi kita tidak satu fokus terhadap apa kesalahan yang anak lakukan, tapi kita menelisik lebih jauh, lebih mendalam dari apa penyebabnya. Sampai nanti di paling akhir kita akan memunculkan nilai positif dari diri anak itu. Kira-kira kalau dia melakukan seperti itu, agar ke depan tidak melakukan lagi, menurut kamu seperti apa? Ketika anak itu mengucapkan saya ingin ini, ingin itu ibu, berarti anak itu sudah mulai memiliki nilai positif dalam dirinya. Dan itulah yang disebut sama Ibu Desi tadi, nilai yang tumbuh dari dalam dirinya, yaitu secara intrinsik tadi. Bukan karena paksaan lagi, bukan karena hukuman lagi, dan juga bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Karena dalam situasi ini kita pun memberikan imbalan, hadiah segala macam, itu juga tidak terlalu dibenarkan. Karena apa? Untuk meminimalisir agar anak itu aktif tanpa adanya imbalan. Dan disitulah letaknya bagaimana kita menumbuhkan motivasi siswa secara intrinsik. Jadi dalam posisi kontrol tadi Ibu Bapak, yang paling tepat di mana kita harus melaksanakannya adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Ibu Bapak, ini adalah bagaimana hal-hal yang sering kita lakukan ketika kita ada di dalam posisi-posisi tertentu. Yang pertama misalnya adalah penghukum. Mungkin kan di sini ada kita dalam menghukumnya. Yang paling atas adalah motivasi. Terus ada identitas gagal atau di luar kontrol, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil melalui dari kontrol diri. Kalau untuk penghukum, kalau kita masih memberikan hukuman, berarti kita masih dalam kategori identitas menanamkan kepada anak identitas gagal. Misalnya kita menghardik, menyakiti, menyindir, dan segala macam. Terus tidak melakukan dengan ancaman-ancaman, di sini awas ya, lihat besok, dan segala macam. Walaupun secara pribadi kadang-kadang saya juga sering terlontar seperti itu Ibu Bapak. Karena itu sifatnya refleks, kadang-kadang seperti itu. Misalnya saya juga pernah berbicara seperti ini, kalau kamu nggak berubah, lihatlah besok, saya panggil orang tua kamu. Saya juga masih sering seperti itu Bapak. Cuman kalau kita kembali ke teori ini lagi, itu saya sudah memposisikan diri saya sebagai penghukum. Karena di sini ada ancaman awas ya, seperti itu. Terus memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong. Itu termasuk dalam kategori kita sebagai penghukum. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat sambil Ibu ya, dibaca mungkin saya tampak. Dan apabila kita nanti di posisi manajer, Ibu Bapak ya, akan ada sebuah perbedaan pernyataan yang kita ungkapkan kepada siswa. Misalnya kalau di penghukum kita tadi menghardik, yang di manajer menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti itu. Jadi apa yang menjadi kendala anak itu melakukan pelanggaran, dan kita juga melihat lebih dalam. Kira-kira apa nanti nilai-nilai positif yang bisa anak itu munculkan. Nilai positif itu bukan dari diri kita Ibu Bapak. Karena pada dasarnya kita tidak juga bisa membangun potensi anak itu dengan sendirinya, melainkan dari diri mereka sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain, kecuali orang itu yang merubah dirinya sendiri. Dan kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Terus dalam hal
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini nanti seperti itu dalam teori menghukumnya. Pembuat rasa bersalah pun seperti itu, Ibu Bapak. Kamu harusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali. Nah, seperti itu. Ibu sudah lelah, tolong yang dikerjakan itu pembuat rasa bersalah. Dan kita sebagai manajer nanti kira-kira bahasanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita mengarahkan anak untuk membuka pemikiran mereka di mana anak itu nanti akan menemukan solusinya. Lanjutannya udah sih? Di antara kelima kontrol guru yang sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol ada sebagai kontrol manajer. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Desi juga tadi, ada dari sinilah nanti timbulnya nilai-nilai positif atau budaya-budaya positif. Ibu Bapak dalam kita menuju untuk sekolah penggerak misalnya, ini sesuatu yang tantangannya sangat berat sekali. Karena setidaknya nilai daripada budaya positif ini benar-benar harus tercipta di sekolah kita. Sebagai manajer, guru sebagai kontrol manajer dapat membuat sesuatu bersama murid. Seperti yang disampaikan Bu Desi tadi, membuat sebuah keyakinan kelas misalnya. Mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita dukung murid apa kira-kira yang menurut mereka baik untuk diterapkan di sekolah dan kita berikan dukungan. Dengan seperti itu mereka nanti merasa akan dihargai dan itulah nanti timbul dengan nilai positifnya tadi, Bu Bapak. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lanjut. Ibu Bapak, dalam melaksanakan pembinaan terhadap siswa, ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan juga bagaimana bisa menerapkan konsep segitiga restitusi. Ya, bukan resti kejora Bu ya, restitusi. Ya. Hah? Oh ya, resti kejora. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, jadi ada tiga tahapan dalam kita menyelesaikan persoalan siswa dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita mengajak anak untuk berbicara apa-apa saja yang menjadi penyebab mereka melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah. Apa maksud dari memfasilitasi tindakan salah ini Bapak Bu? Kita nanti akan mendapat penekanan. Kalau kamu melakukan seperti ini, kira-kira bertentangan nggak dengan keyakinan sekolah kita? Bertentangan tidak dengan budaya sekolah kita? Bertentangan ada dengan nilai-nilai yang ada di kelas kita yang sudah kita sepakati? Itu yang disebutkan dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi alasannya kenapa dia melakukan, terus yang dia lakukan nanti bertentangan tidak dengan nilai-nilai positif yang ada di kelas, kita kembalikan lagi kepada anak. Kira-kira apa hal-hal baik yang bisa kamu lakukan sehingga kamu nanti tidak melakukan hal seperti ini lagi. Contoh ringannya misalnya anak itu sering tidak masuk atau sering terlambat. Kira-kira dari menanyakan keyakinan, dia punya keyakinan apa pada dirinya. Kita tidak menyodorkan, oh kamu besok harus seperti ini ya, oh kamu besok harus seperti ini ya. Kalau kita menyodorkan kalimat itu lagi, berarti kita nanti kembali lagi ke guru sebagai posisi kontrol atau bahkan kita menghukum lagi. Lalu bagaimana kalau anak itu tidak melakukannya? Tentu kita akan melakukan sebuah tindakan. Maka di dalam Pak Nuril yang sudah menyampaikan panjang lebar tadi tentang materi budaya positif. Disilakan kepada Ibu Dewi untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. kasih mic aja pakai mic biar dengar. Sudah melakukan penjelasan semuanya mengenai disiplin positif. Di sini ada yang keraguan sedikit dari Desi ya. Yang pertama, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Karena di dalam kelas saya lihat ada guru membuat kesepakatan kelas. Ada juga keyakinan kelas. Mungkin
saya agak sedikit merasa ragu. Yang kedua, tadi kita Bapak Nurul sudah mencontohkan apabila sudah Desi tadi ya, buat keyakinan yang ada di kelas. Nah, kita sudah menyepakati dengan siswa kesepakatan atau keyakinan kelas dalam contohnya dalam pelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, seandainya anak masih tetap melanggar kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat tadi, maka solusi yang terbaiknya bagaimana Pak? Nah, yang pertanyaan yang ketiga ini agak banyak sedikit karena selainnya juga banyak pikiran. Nah, pikiran dan narik nafas ke satu. Nah, iya. Tadi selain kita kan posisi kontrol kita ada 5 ya. Ya. Ada teman merasa bersalah. Ya. Ada yang terakhirnya yang paling bagus adalah Manajer. Nah, bolehkah dalam kita kan kompetensi pedagogi kita yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik. Nah, misalnya peserta didik kita itu kayaknya butuh nampaknya teman. Boleh nggak kita campur? Kadang-kadang kita bisa sebagai teman, merasa bersalah. Terakhir kita bisa sebagai manajer. Boleh nggak seperti itu? Kita campur dalam posisi kontrol tadi yang mengatur. Boleh kita gabungkan 1, 2, dan 3. Itu mungkin pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih. Wah, apa ini, Wah? Nggak usah. Mau foto mem tadi. Ya. Langsung atau Langsung aja. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi Sartika yang telah memberikan masukan dan juga beberapa pertanyaan. Insya Allah nanti akan coba kami jawab. Mungkin akan langsung dulu dijawab. Silakan kepada Pak Nuril, silakan. Terima kasih kepada Mem Dewi. Kasih aplaus dulu dong Ibu Bapak. Merancang sebuah pertanyaan itu juga tidak mudah. Pasti beliau juga tadi terima kasih berarti bentuk perhatian beliau kepada kami. Mamoto. Apa pertanyaan pertama tadi? Beda keyakinan dengan kesepakatan. Ya, untuk tentang perbedaan keyakinan dan kesepakatan. Kita dimulai dulu dari sebuah kesepakatan ya, izin ya Ibu Dewi. Ya, kita mulai dulu dari kesepakatan, di mana kesepakatan itu nanti akan muncul dari masing-masing anak. Ya, kesepakatan. Biasanya kesepakatan itu nanti hanya sifatnya beberapa kata. Dari beberapa kata kesepakatan itu nanti akan digabung menjadi kalimat-kalimat positif. Dari kalimat-kalimat positif itulah nanti kita akan meyakini bahwasanya itu adalah keyakinan yang harus kita laksanakan. Ya, ya. Di mana keyakinan itu tadi akan ada resiko apabila kita melanggar. Resiko itulah yang disebut kita dengan apa tadi? Kalau anak itu melanggar, maka mau tidak mau konsekuensi itu. Dan konsekuensi itu juga nanti kita juga sampaikan kepada anak. Anak yang menyampaikan. Kira-kira kalau misalnya datang terlambat, misalnya kita membuat sebuah kesepakatan. Misalnya anak nanti berkata 5 menit atau misalnya 2 menit. Itu hanya beberapa kata. Misalnya kita nanti dari itu akan kita buat sebuah kalimat positif. Kelas 17A. Misalnya keyakinan kelasnya adalah tidak datang terlambat atau datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Atau toleransinya adalah memberikan toleransi keterlambatan selama 2 menit. Itu menjadi kalimat yang positif. Ya. Terus lalu konsekuensinya apa kalau itu dilanggar? Itu nanti akan dikembalikan lagi kepada guru. Karena biasanya ada di antara kita yang memberikan konsekuensi atau memberikan keyakinan kelas berdasarkan ibu bapak guru mapel. Ada juga guru ibu bapak mapel yang ikut meyakini daripada keyakinan kelas yang ada di kelas itu sendiri. Kalau bapak ibu yang guru mapel membuat keyakinan kelas sendiri sih tidak masalah. Atau ingin mendapatkan, oh rasanya ibu bapak ini ada yang kurang di lokal ini, saya akan menambahkan ini. Seperti itu. Dengan catatan memang itu dibuat oleh anak. Jadi seperti itu menurut kami daripada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Kesepakatan kita membuat dulu dengan anak-anak, nanti kata-kata itu akan kita ubah menjadi kalimat positif, dan kalimat positif itu akan kita yakini menjadikan sebuah peraturan yang ada di kelas tersebut. Yang kedua apa tadi Bu Desi? Jika anak masih melanggar keyakinan, apa yang harus kita lakukan? Nah, jika anak masih melanggar sebuah keyakinan, apa yang harus kita lakukan?
Ibu bapak bisa membuat konsekuensi. Tentu konsekuensi ini biasanya kita kan di dalam ini kami maaf tidak menampilkan, biasanya harus kita tampilkan. Ada perbedaan konsekuensi dan hukuman. Anak lari bagaimana itu Bapak Ibu? Itu hukuman Ibu Bapak. Ya. Anak terlambat 5 menit misalnya 10 menit. Kamu nanti karena terlambat 10 menit ini misalnya contoh Ibu Bapak, pada saat nanti habis istirahat atau pas jam istirahat, kamu tinggal dulu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang kamu tertinggal. Itu masuk dalam kategori konsekuensi Ibu Bapak. Dan masih banyak hal-hal yang lain nanti yang sifatnya memberikan konsekuensi. Yang jelasnya kita tidak memberikan hukuman terutama fisik segala macam, atau misalnya suruh berjalan keliling lapangan misalnya, itu nanti masuk kepada bagian daripada memberi hukuman. Yang berikutnya Posisi kontrol guru. Hah? Posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Ya, amin. Tadi yang manajer bagaimana kita memang dari awal misalnya ada contoh saja, misalnya kita kembalikan lagi anak terlambat. Kalau dalam posisi kontrol manajer kita kan menelisik lebih jauh. Kan dari apa penyebabnya, terus kira-kira nanti apa-apa langkah-langkah yang mereka bisa munculkan sendiri sebagai motivasi intrinsik sehingga nanti terciptalah nilai-nilai positif pada diri dia dan dia melakukannya. Terus bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada, boleh nggak kita dengan cara misalnya sebagai teman? Boleh, boleh. Karena dengan posisi seperti itu nanti anak akan menjadi merasa terayomi, anak itu. Tidak apa-apa dengan posisi yang seperti itu. Cuman posisi kontrol manager ada itu adalah sebagai yang tertinggi, sebagai akhir dalam membuat sebuah kesimpulan di mana anak itu kenapa melakukan hal seperti itu. Kita semua selama ini tentang menjadi teman itu semua kita pasti sudah melakukannya Bu Bapak. Kita merangkul anak, memanggil anak, mengelus kepalanya, ya badan punggungnya. Itu bagian daripada kita sudah kedekatan dengan anak, itu posisi kita secara kita tidak menyadari adalah posisi kita sebagai teman. Mungkin seperti itu. Silakan kalau Ibu Desi ada tambahan. Terima kasih Pak Nuril yang sudah menjelaskan. Mungkin ada sedikit tambahan. Beda antara keyakinan dengan kesepakatan yang kami dapatkan, yaitu kita bersama murid membuat kesepakatan di kelas. Kesepakatan ini nantinya yang akan kita jadikan suatu keyakinan kelas. Jadi menurut kami dari ilmu yang kami dapatkan, bahasa keyakinan lebih tepat untuk digunakan daripada kesepakatan kelas. Itu mungkin kesimpulan dari yang disampaikan oleh Pak Nuril tadi. Kemudian jika anak masih juga melanggar, dari materi budaya positif ini, kita sebagai guru diminta untuk terus mengingatkan kepada murid pentingnya untuk melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Jika masih juga dilanggar, maka kita tidak diperbolehkan memberikan konsekuensi, tapi bukan hukuman, karena memang hukuman dihindari di sini. Konsekuensi itu mungkin juga untuk keadaan darurat, karena sebaiknya setiap ada masalah kita laksanakan dengan segitiga restitusi. Jadi siswa kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salahnya, kemudian baru kita menentukan nanti solusi dari masalahnya. Jadi kita betul-betul menghindari hukuman konsekuensi jika perlu saja. Kemudian juga saya setuju dengan Pak Nuril tadi, posisi kontrol guru ini ada 5, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Memang posisi yang paling baik itu sebagai manajer, karena kita mengelola di sini. Kalau ada masalah kita kelola, kita bahasa Pak Nuril tadi, kita telisik dari awal apa penyebabnya, kemudian kita carikan solusinya bersama, dan tidak ada di sini mencari siapa yang salah. Tidak ada mencari siapa yang salah, kita hanya menyelesaikan masalah. Kemudian tidak tertutup kemungkinan jika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman atau pemantau dan yang lainnya. Tapi yang kalau bisa yang kita hindari di sini adalah yang selama ini mungkin kita bersama sering lakukan, yaitu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Karena ini nanti akan dapat menjatuhkan mental murid kita, dan kita guru diharapkan untuk dapat menumbuhkan
keinginan motivasi murid untuk belajar. Jadi mari bersama-sama mulai sekarang kita menghindari hukuman dan konsekuensi jika perlu saja. Sekian dari kami untuk pertanyaan dari Ibu Dewi Sartika tadi. Kepada Ibu Dewi Sartika kami kembalikan. Sudah, Mem? Sudah. Terima kasih Bu Desi, nanti sudah jelas kita bersama. Saya pikir ragu dan biasa juga yang tadi. Nah sekarang saya sudah mengerti. Satu lagi Bu Desi, mungkin kita semuanya di sini kan kita banyak, kita ada yang belum individu juga. Mungkin agak bias juga, yang mana yang menghukum itu, yang mana maksudnya yang mana hukuman, Ya. yang mana Konsekuensi. Ya kan ada selainnya Bu Desi, boleh teman kita tahu kalau ini berarti ini hukuman, berarti teman kita tidak melakukan hal itu ke depan. Seharusnya konsekuensi itu yang seperti ini. Itu sebagai tambahan saja Bu Desi. Iya. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Dewi Sartika. Ya, jadi nanti untuk kedepannya kita akan sharing ya Pak Nuril, perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nanti akan kami sharing lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin masih ada tanggapan yang lainnya kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Atau Bu Desi ada tanggapan di tanggapan yang lain? Iya. Apa itu proses? Ada? Ya, karena kita di sini juga sudah banyak guru penggerak juga, ada juga Bapak dan ada juga ibu-ibu pengajar praktek kita. Mungkin ada yang ingin melengkapi pernyataan kami tadi, kami silakan. Ya, silakan Bu Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Nuril dan Ibu Desi tadi. Tetapi dalam hal ini yang paling penting bagi kita adalah penerapan untuk kemajuan sekolah kita dan kenyamanan anak-anak kita ketika berada di sekolah. Bapak dan Ibu, seandainya apa yang disampaikan oleh Ibu Desi dan Pak Nuril tadi dapat kita lakukan bersama-sama, mulai dari pembuatan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian nanti disimpulkan atau dirangkum menjadi satu keyakinan sekolah kita. Insya Allah apa-apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini, termasuk yang dibicarakan pada waktu briefing kemarin, yang menjadi perdebatan antara kubu ini dan kubu A dan kubu B, itu tidak akan terjadi lagi, itu saya yakin. Dan pertama-tama langkah kita mungkin yang paling penting di sini, semua guru mata pelajaran dan semua wali kelas membuat kesepakatan kelas dan menuliskan keyakinan kelasnya di apakah di mading kelas atau mungkin ada ditempel di dinding kelas masing-masing. Kemudian mengenai kekhawatiran apakah anak-anak kita nanti kalau melanggar seperti apa, kita juga terapkan poin yang kedua, yaitu segitiga restitusi, di mana jangan sekali kita memarahi anak di depan teman-temannya, tetapi kita usahakan untuk memiliki ruang khusus bagi kita untuk menyelesaikan kasus anak dan mengembalikan mereka kepada keyakinan yang ingin mereka patuhi sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati di kelas. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga yaitu mengenai posisi kita sebagai guru. Kalau poin 1 dan 2 kita membicarakan tentang anak, yang ketiga yaitu posisi kita sebagai guru. Posisi yang paling baik seperti yang disampaikan oleh Pak Nuril dan Bu Desi tadi, yaitu sebagai manajer. Bapak dan Ibu, jika ingin kita belum mampu sebagai manajer, maka kita boleh menjadi pemantau. Namun sebagai teman itu sebaiknya tetap dihindari. Apalagi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu mutlak tidak boleh lagi kita lakukan jika kita ingin menyebarkan budaya positif di sekolah. Kalau sebagai teman masih kita lakukan, berarti kita masih berada pada posisi 50%. Dalam artian, anak-anak akan mengkotakkan kita dan merasa dibela ketika mereka memiliki kesalahan. Jadi sebaiknya menurut pendapat saya, karena tadi Bu Desi menyampaikan permintaan untuk menambahkan, kita kalau tidak mampu sebagai manajer, maka sebaiknya menjadi pemantau, jangan sebagai teman. Supaya anak-anak tidak mengkotak-kotakkan kita, karena apalagi kita mengajar di SMP, anak-anak kita masih labil, sehingga dia nanti tidak mengerti bahwa dia itu salah seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih atas tanggapannya Bu Rosi, sehingga lebih sempurna lagi tanggapan untuk pertanyaan dari Ibu Dewi Satika tadi. Mungkin masih ada tanggapan lainnya kepada Bapak dan Ibu, kami silahkan. Masih ada Bapak dan Ibu? Jika tidak ada tanggapan lagi, kami sudahi pelaksanaan diseminasi modul 1.4 kami tentang budaya positif ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikutinya dari awal sampai akhir ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.